Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Kamil dari kelas IPA 11, absen 6. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Tuhan kami panjatkan sebesar-besarnya. Kenapa? Karena Tuhan kita Allah, kita bisa hidup di sini dan saya juga bisa berdiri di sini dan Anda bisa menyaksikan dari sana. Ya, pokoknya kita hidup tuh karena nikmat dari Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melaluinya mukjizat Al-Qur'an diturunkan dan bisa kita pegang sampai sekarang juga kalian. Pada kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah tema, sebuah ceramah tentang apa itu verbal abuse. Verbal abuse kalau dilihat dari bahasa, itu verbal itu artinya tindakan atau perbuatan atau ya semacamnya. Sedangkan abuse atau abusive adalah pengertian dari pelecehan. Pelecehan yang berarti kalau secara garis besar dilihat itu artinya bullying. Ya berarti kalau verbal abuse digabung nih artinya bullying. Tapi bullying itu nggak cuman sekedar pukulan, nggak cuman nendang atau cuman nampol atau yang lain-lain. Verbal abuse kan merupakan perkataan. Berarti Anda bisa mengatakan seseorang itu jelek kondisi keluarganya, jelek kondisi mukanya, atau jelek kondisi ceweknya atau siapanya lah. Itu semua merupakan abusif atau verbal abuse atau pelecehan verbal atau bullying. Kalau Anda mengalami hal ini atau Anda dibully atau Anda diberikan tindakan verbal atau verbal abuse, Anda akan mengalami beberapa hal apabila Anda tidak bisa menangani dengan baik. Kalau Anda dibully misalkan, tapi mental Anda kurang sehat atau kurang kuat, mungkin Anda akan mengalami depresi. Depresi nanti bunuh diri. Ya janganlah. Mungkin kalian akan kena mental. Karena mental ini akan menyebabkan kalian kurang kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu bukan sombong. Jadi kalau misalkan kalian dipuji terus kalian malah nggak senang, itu bukan rendah hati, tapi hilang kepercayaan dirinya. Apakah Anda pernah mengalami? Ya pokoknya kalau Anda dipuji terus Anda bukan terbang malah merendah, itu bukan arti rendah hati. Itu adalah pengertian dari Anda tidak punya kepercayaan diri. Yang dimana kepercayaan diri Anda dirusak oleh tindakan verbal abuse, bullying. Dan itu sangat tidak baik untuk kehidupan kita, apalagi kalau misalkan Anda tuh dibully saat masih kecil. Dimana masa kecil itu adalah masa pertumbuhan. Dimana Anda akan membentuk karakter. Apabila karakter Anda dirusak sejak kecil, sudah dibully, sudah dilakukan tindakan verbal sejak kecil, maka ke depannya atau ke dewasanya akan menimbulkan hal-hal buruk, yaitu contohnya kepercayaan dirinya hilang. Kalau dampak kedua dari verbal abuse adalah Anda akan kurang bersosial dengan orang lain. Apakah Anda pernah melihat suatu gerombolan orang, tapi Anda melihat satu orang di situ adalah pembuli, apakah Anda akan mendekatinya? Tentu tidak. Kalau Anda tidak bisa menangani mental Anda telah dibully. Tapi kalau Anda bisa ya bagus. Dampak ketiga adalah yaitu hilang percaya diri, hilang sosial, dan semua yang jelek semua tentang sosial Anda akan hilang. Saya tidak akan hanya memaparkan dampak, tapi juga akan memaparkan bagaimana seseorang menjadi pelaku. Jadi di sini saya akan memaparkan bahwasanya semua orang dilahirkan baik dari kecil. Yang merubah mereka menjadi pembuli, yang merubah mereka menjadi penjahat bagi kalian, atau merubah mereka menjadi orang yang melakukan tindakan verbal adalah lingkungan. Lingkungan apa yang menyebabkan si anak kecil ini tumbuh menjadi pembuli, atau tumbuh menjadi orang yang membuli, atau tumbuh menjadi orang yang melakukan tindakan verbal? Pertama, dia dibully. Nah, jadi kalau dari kecil si ini dibully, maka saat dewasa dia akan membalas kepada orang yang bisa dia bully, kepada orang yang lebih rendah daripada dia, adik kelas,
teman yang lebih pemalu, akan dia bully. Kedua adalah dia dia kayak seolah-olah mengatakan ini saatnya gue balas dendam. Ya emang kurang lebih sama, cuman kalau saya baca di artikel itu beda ini ya, beda urutan. Yang ketiga itu pelaku ini lahir dari lingkungan yang orang tuanya kurang mendukung. Bisa jadi karena orang tuanya setiap hari kerja, nggak pernah di rumah, setiap hari keluar rumah, ngapain? Mungkin malam keluar rumah, itu kan merupakan tanda bahwasanya si anak ini nggak dapat kasih sayang dari orang tua. Sehingga dia mencurahkan semua ketidakkasih sayangannya, semua keresahannya kepada orang lain. Dia akan merendahkan orang lain supaya orang lain merasakan hal seperti dia, atau mungkin dia akan lebih dari itu. Nah, itu adalah beberapa sumber atau beberapa faktor yang mendorong seseorang yang tadinya baik menjadi seorang pembuli atau seorang yang jahat. Terus yang ketiga, tiga. Tadi kan udah pertama dampak, kedua itu apa faktor pendorong orang menjadi pembuli. Yang ketiga ini saya akan menjelaskan kepada Anda, apabila Anda sudah berada di lingkungan yang membuli atau di lingkungan yang bisa menyebabkan mental Anda turun, Anda harus melakukan beberapa hal. Pertama, Anda harus menjauhi. Misalkan kalian berada di satu kamar, jangan kamar, ya kamar. Kalian berada di kamar di mana dari 13 orang ini 12-nya itu pembuli. Nah, kalian harus menghindarinya kalau kalian gak mau kena mental. Jadi kalian mungkin bisa ke masjid atau ke kelas, ngapain kek, baca Quran, bisa ini apa, bisa ke kelas, ke masjid, ke orang tua, mungkin konsultasi. Tapi kabur tuh bukan satu-satunya jalan ya. Jadi kalau misalkan Anda mengalami kamar ber-13 orang, 12 orang membuli Anda bisa 12 orang membuli Anda bisa konsultasi. Kalian tidak bisa selalu kabur dari masalah. Masalah itu kalau kalian kabur darinya, maka dia akan semakin mendekat. Jadi kalau kalian misalkan terus lari ke masjid, maka mereka akan mengatai Anda dengan kataan baru kayak, ya kabur ke masjid, atau ya kabur ke kelas, ya ngadu gitu. Anda harus menghadapinya. Caranya gimana? Cari tahu sendiri. Yang kedua, supaya keluar dari ini, kalian harus benar dalam memilih teman, benar dalam memilih lingkungan. Carilah teman-teman yang membawa hal positif, seperti teman-teman yang bisa mengerti perasaan Anda, seperti teman-teman yang bisa memahami apa yang Anda rasakan. Kalian bisa ke teman-teman yang mengalami hal yang sama atau hal yang serupa dengan Anda. Jadi mereka akan memahami perasaan Anda, dan juga mereka akan memberikan solusi mungkin kalau mereka sudah keluar dari situ. Dan ya, mungkin itu saja 3 hal yang pertama definisi, kedua dampak, ketiga anak yang lahir dari ini, dan keempat tadi tuh cara menghindarinya. Cuman kalau saya sarankan kalian jangan menghindari, tapi menghadapi. Karena kalau kalian terus menjauh, mereka akan terus mendekat. Anda harus menghadapinya supaya mereka terhalang. Mungkin itu saja pesan saya untuk hari ini, Senin tanggal 29 Januari adalah jangan membuli. Karena kalau kalian membuli, apalagi yang masih kecil, yang masih tumbuh, atau yang udah setara kalian dan masih tumbuh, itu akan membuat mental mereka berubah. Yang mungkin tadinya orang baik, orang yang pengertian, mungkin dia akan menjadi pembuli. Yang mungkin tadinya orang yang perhatian, dia mungkin jadi orang yang nggak acuan, nggak tak acuh tak acuh. Itu saja mungkin pesan dari saya. Saya Ali Asgor Kamil bin Kamil. Pada kesempatan kali ini saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.